Mohon maaf ya Bu, saya mau ambil dulu perabotannya. Praktis tanpa ribet nyuci, Mak. Iya. Tadi unik banget. Oh, ini namanya. Nah, Ibu mohon maaf. Ini perabotan yang saya lagi promosikan. Kebetulan ini kita punya produk mereknya Stirpan, ya. Dan barang ini mohon maaf sebelum ini ya Bu, saya minta maaf. Silahkan yang mau cek di Shopee, di Lazada, di Dapur Panci. Sementara ini produk belum masuk di Dapur Panci, belum masuk di Lazada, belum masuk di Shopee. Ya, yang lain ada ya, Wokpen kayak gitu, merek-merek lainnya. Ini nggak ada. Ini masih dipromosikan dari perusahaan kami namanya Mitra Mandiri. Kantor pusatnya ada di Sukabumi. Kami buka cabang di Purwakarta, di daerah Cimaung, kesana sedikit di daerah ini Bu, Pesona Cisereh ya, kita di situ buka mes di situ. Kalau kantor pusatnya ada di Sukabumi, di daerah Pasar Benda Sukabumi. Kebetulan ini bos kita orang Bogor dan saya pun orang Bogor. Saya asli orang Lewidian. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bu, ini di dalamnya ada yang namanya begini, namanya sutil. Kalau orang Bogor bilangnya sodet. Ya, ini sodet. Nah, ini juga di sini Bu, mohon maaf. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Ini apa nggak tahu saya juga. Penggoreng aja, sutil aja. Ini Bu, mohon maaf. Ini ada kawat baja buat alat bakar-bakar. Buat panggang bisa. Buat manggang bisa. Ini ada bukur sep berbagai masakan Nusantara, termasuk bikin sorabi. Kalau orang Sunda, orang Karawang, orang Purwakarta ingin bikin sorabi, ini ada resep sorabinya ya. Di sini berbagai macam resep ada. Terus mohon maaf Bu, di sini ada tutup kaca. Ini tutup kacanya mohon maaf, ini bukan dari kaca biasa, tapi sejenis kaca pirek. Ya, jadi anti pecah. Mohon maaf deh. Ya. Ini dijatuhkan pun tidak akan pecah ya, dari kaca pirek. Di sini juga alat besi baja kayak gini. Di sini juga Ibu ada cetakan bolu kukus. Ini cetakan bolu kukus, mohon maaf, ini bukan dari plastik Bu. Seandainya dari plastik dia langsung meleleh kena panas. Kenapa ini tidak panas, tidak meleleh? Karena ini bukan plastik, dari bahan Tupperware. Banyak sekarang ya dari bahan Tupperware ya. Terus mohon maaf Ibu, perabotan yang saya pakai pancinya ini. Silahkan pegang, periksa dulu dalamnya. Sama apa enggak dengan yang saya pakai ya. Takutnya kan ada yang protes, kok enggak sama katanya yang dipakainya gitu. Terus mohon maaf Bu, ini juga ada perabotan alat ini. Silahkan pegang dulu. Itu pancake namanya, itu nantinya buat bikin kue-kue kecil, kue-kue mini. Ini ada ini juga Bu, ada steamer ya. Ini steamer terbuat dari stainless ya, bukan dari kaleng ya. Ini berat. Alat nyucinya pun cukup dilap-lap aja bisa bersih lagi ya, dan tidak akan berkarat karena ini dari stainless. Yuk, mohon maaf Bu, saya mau sedikit menjelaskan dulu ya terkait perabotannya. Ibu silahkan pegang aja dulu itu. Saya mau jelaskan dulu perabotan. Nah, Ibu mohon maaf ya. Ini perabotan yang saya pegang namanya panci serbaguna merek Stirpan. Di dalamnya Ibu mohon maaf, ini bukan teflon, bukan cat teflon ya, bukan dari bahan-bahan yang lain, tapi ini dari bahan batu granit. Maka mencucinya pun bisa pakai spons kawat, tidak akan gores. Contohnya ini saya ada batu cincin, ada cincin yang saya pegang, ini digosok ke sini, ini digosok ke sini. Cincin ini barang tidak gores kan, tidak ada gores ya. Kata orang Sunda mah ngolotok, tidak ada ngolotok ya. Di belakangnya Ibu mohon maaf, ini ada namanya bottom element ya. Ini bottom element sejenis elemen setrikaan. Jadi dia kena kompor cepat panas, diangkat dilap aja cepat dingin. Dek mohon maaf jangan di situ ya, takut kena kompor Dek ya. Takut kejadian apa-apa. Ini Bu, di sini ada bintik-bintik, ini bukan hiasan, tapi ini namanya lapisan Mayer. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya seandainya Ibu punya kompor, apinya merah ya, kan suka gosong kena perabotan. Terjadi ke alat ini gosong, Ibu pingin bersih lagi, sebelum dicuci lebih baik Ibu pakai odol dulu, dioles pakai odol semua, dibiarkan sebentar baru dilap. Setelah dilap baru Ibu pakai sabun, pakai spons kawat dicuci. Insya Allah ini bersih lagi, tidak akan banyak yang gosong-gosong nempel-nempel. Paham ya Bu ya? Nah ini Bu, fungsinya seandainya Ibu memiliki fungsi perabotan ini bukan hanya untuk bikin bolu, tapi intinya untuk masak sehari-hari. Yang pertama, ini bisa menggantikan magicom. Seandainya Ibu mau masak mati lampu,
ya, tidak ada magicom, ibu bisa masak nasi di sini. Cara masak nasinya ya seperti di magicom aja, seperti kita bikin nasi liwet kalau kata orang Sunda. Masukkan beras ke sini, kasih air 1 ruas jari atau secukupnya, baru ditutup. Setelah ditutup dinyalakan api, tunggu sampai airnya surut. Setelah airnya surut, kita aduk dulu sebentar ya. Diaduk sebentar, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, diratakan, turun, ditutup lagi, kecilkan apinya. Setelah dikecilkan apinya, tunggu matang sekitar 12 menit. Ini akan matang. Dipakai kompor besar, api besar. Ya, baru kita buka, kita angkat, kita tumpahkan ke tempat yang lain. Insya Allah Bu, di sini tidak ada kerak, kata orang Sunda. Ya, tidak ada yang kering. Terus nasi tidak ada yang nempel. Jadi semuanya jadi nasi. Seandainya ibu pingin nasinya banyak masaknya, bisa aja Bu. Ibu tinggal dikasih ke sini beras yang banyak, ini 3,5 liter atau 4 liter, dibikin aron. Nah, kata orang Sunda mah digihan, ya. Setelah jadi aron, dipindahkan aronnya ke sini. Kan orang Sunda mah biasanya pakai waringan, digembol, tuh pakai lap. Silakan digembol lah ya. Ininya dilap, setelah dilap dikasih air 2 gayung. Nih di sini kasih air 2 gayung, baru ini taruh di atasnya di sini. Baru ini ditutup. Ya. Ini namanya nasi dikukus, kata orang Sunda nyepan sangu ya. Maka alat steamer ini Bu khusus untuk bikin mepes, ngukus, rebus. Yang penting di bawah ada air 2 gayung. Paham ya Bu ya? Mau bikin bakso somai, bakso tahu, mau bikin apa silahkan sini. Mepes ikan, kata orang Sunda mah mais lau sugan. Jadi silahkan mepes di sini ya Bu ya. Ngukus di sini. Bikin bolu kukus juga pakai ini. Bolu kukus tinggal diangkat sini, harus ini. Ini namanya steamer, kalau kata kita orang Sunda mah dandan atau kalakat. Ya ada yang bilang begitu. Nah yang kedua, panci ini juga bisa menggantikan presto. Mohon maaf ya Bu, ya bukan saya menjelekkan presto. Kebanyakan ibu-ibu masak daging di presto pada takut. Katanya pada takut ngejeblug, kata orang Sunda. Jadi mohon maaf Bu, seandainya ibu tidak punya presto, silahkan masak daging di sini. Ya, ini bisa pakai masak daging. Di sini tidak ada karet Bu. Jadi kita panas-panas pun bisa dibuka, bisa dicicipin dulu. Takutnya kurang bumbu apa, begitu ya. Jadi bisa dicicipin. Berapa ini masuknya daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing? Di sini cukup 4 kilo. Ini sudah saya sering coba. 4 kilo masuk di sini, masaknya cukup 20 menit pakai api besar. Jadi kita usahakan pakai api besar biar dia cepat matang. Jangan takut gosong karena di belakang sudah ada bottom elemen penghantar panas dan dinginnya. Paham ya Bu ya? Yang ketiga, panci ini juga bisa menggantikan oven untuk membuat bolu. Yang nggak punya oven, nggak usah bingung mau bikin bolu. Kalau punya perabotan ini, cukup loyang seperti taruh di sini. Kalau bolu karamel nggak ditutup, kalau bolu biasa langsung ditutup. Paham ya Bu ya? Yang keempat, ini juga bisa buat alat bakar-bakar menggantikan happy coal double pan. Kalau ibu nggak punya happy coal double pan, mau bakar ayam, nggak usah bingung. Cukup ayamnya dicuci, setelah dicuci ibu diungkep dulu. Diungkepnya bisa di sini kok. Diungkep, dikasih bumbu, ditutup. Setelah dia setengah matang kan diungkep, udah kering airnya, diangkat, barunya dilap, simpan ini alat ini, kawat baja ini ke sini. Baru si ayam simpan di atas ini. Nih begini, misalkan ini ayam, taruh aja ayam di sini. Jadi tinggal ditutup begini, dinyalakan api yang besar, tunggu sampai wangi, keluar asap wangi di sini. Kalau udah keluar asap wangi ayam, ya ayam matang gitu wangi, kecilkan apinya Bu, kecilkan apinya, tinggal dibalik si ayamnya. Sebentar, begini. Hasilnya ini si ayam bakar ayam bakakak kata orang Sunda, koneng ya, untuk hari gitu. Yang kedua, misalkan ibu mau bakar ikan gurame, ikan emas, ikan apa aja, ininya dioles dulu pakai minyak. Kalau nggak ada mentega, kalau ada mentega pakai mentega, simpan di sini, simpan aja ayamnya, ikannya. Tapi kalau ibu bikin bakar ikannya 2, usahakan jangan sejajar ya kepalanya, tapi disilang. Kenapa Bu? Nggak boleh sejajar. Lama nggak bakal matang, jadi disilang. Kenapa dia nggak bakal matang? Kan si ikannya ngobrol. Ya kalau sejajar ngobrol, dia disilang dia kepalanya. Ditutup ya Bu ya. Ngobrol ya, ikannya. Ya. Kita bercanda aja ya Bu ya. Nah, Ibu terus kalau mau bakar sate juga silahkan. Ya, di sini Manggang bisa, Mama sering manggang manggang sate, ayam. manggang ayam, manggang ikan. Terus mau bakar sosis, bakar jagung, bakar ubi silahkan. Ubi cilembu atau apa silahkan. Intinya buat alat bakar-bakar. Jangan pakai air ya jangan. Panggang itu Oh ya, kalau bakar nggak pakai air nggak ya? pakai air, Iya, langsung iya. begini aja. Nggak ngaruh sama ini ya? Nggak ngaruh.
Terus yang kelima ini buat masak sehari-hari. Seandainya ibu mau bikin gorengan, goreng bala-bala di warung, bikin pisang goreng, bikin apa? Di sini nggak usah terlalu banyak minyak. Kalau di alat perabotan lain kan harus banyak minyak. Di sini nggak usah, setengah aja. Nanti dia si minyaknya naik ke atas, ini baru minyak semua. Nanti bikin gorengannya di atas saja, bu tempel di sini. Nanti dia turun sendiri, selok. Ke minyaknya pun selalu bening, gorengan pun hasilnya bagus. Ada banyak contohnya di HP saya, ya contoh-contoh yang sudah memperagakan alat ini. Nah kalau bikin ini, menggunakan ini berarti ingat di bawah ada air 2 gayu. Seandainya ibu mau menggunakan alat ini nih yang putih, yang steamer, berarti ditumpang di sini, disimpan di sini, berarti di bawahnya ada air. Tuh. Nah ibu mohon maaf, kalau yang ini pancake namanya, ya. Di belakang udah ada bottom elemnya, di dalamnya juga sudah ada lapisan batu granit yang sudah dihaluskan. Ini ada lubang 2, ini ada pegangannya. Ini tinggal dimasukkan aja alat pegangannya ke sini, begini. Ini bu bukan ke panci ya, tapi ini mah langsung ke kompor, ke tungku kompor. Ini untuk bikin apa? Ini untuk coba-coba bikin serabi, dorayaki, takoyaki, martabak mini, martabak telur, bolu karamel mini, bolu-bolu yang mini, bolu-bolu yang lain. Silakan. Ceplok telur pun bisa di sini, nggak usah pakai minyak, nggak usah pakai mentega. Tinggal dipanaskan. Setelah panas, masukkan telur ke sini, pecahkan telur, kasih garam sedikit, tunggu dia matang. Nggak usah dibolak-balik. Jadi telur ceplok mata sapi. Intinya ini buat makanan yang kecil-kecil. Seandainya ke depan ibu mau bikin apa martabak mini, saya kasih resepnya kok. Ya, ini nggak usah dipakai terigu, nggak usah pakai mentega, nggak usah pakai minyak. Mama Ini kan anti lengket. aci telur teh suka jualannya. Aci telur, cilor kan bisa di sini. Nah ibu ini ya nggak usah pakai apa-apa, langsung adonan masuk ke sini, tapi langsung ke kompor. Nggak kotor ya setelahnya. Ya, nggak nempel. Itu martabak mini. Martabak mini. Resep martabak mini saya kasih. Ada. Ada. Saya mau bikin apapun, insya Allah saya kasih resep-resepnya. Ya, yang saya tahu resep-resepnya pasti saya kasih tahu. Tapi saya pakai resepnya dari bahan yang murah dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar rumah ibu. Contoh bikin martabak mini, saya cukup pakai resepnya. Yang resep sedikit aja dulu, resepnya cukup pakai terigu biasa 1/4 kilo, pakai telurnya 1, pakai gulanya setengah gelas, pakai minyak setengah gelas, pakai air 2 gelas, pakai soda kue 1 sendok teh, dikocek, diaduk, setelah encer simpan dulu, tutup dulu sekitar setengah jam atau 1 jam, dibuka tutupnya, dikocek lagi baru cetak di sini pakai sinduk. Ada sinduk kan bu? Ya, satu sinduk masukkan ke sini, ya nanti dia jadi sekitar 35 biji jadi. Dijual 2.000-an di kampung-kampung baru. Pakai seres atasnya atau enggak pakai topping yang lain, pakai keju ke, pakai susu ke, bebas terserah. Ini bu, jadi banyak membantu ibu warung untuk nambah-nambah jual. Penghasilan. Oke, semakin banyak dagangannya, semakin banyak penghasilannya nanti. Jadi kalau makanan kuliner anak-anak itu kan harus bikin inovasi. Bosan ini bikin ini, bosan ini bikin ini. Baklor bosan, ya anak-anak coba bikin darlung bosan, coba bikin martabak. Bosan martabak, kita bikin bol karamel. Bosan bol karamel, kita bikin pizza atau apa aja. Bisa. Ya, yang kecil-kecil. Intinya yang terjangkau sama anak-anak. 1.000 atau 2.000. Itu aja bu. Insya Allah bu ada hasil. Udah ada yang jual. Nah itu ibu ya. Jadi perabotannya ini bu, seandainya ibu ingin memiliki silahkan. Kalau ini kan harus ada caranya gimana? Kalau ingin memiliki, mohon maaf ya bu. Jadi ini produk kan baru dipromosikan. Kebetulan kami tim promosi hanya mempromosikan produk ini sampai akhir bulan ini aja di daerah sini. Kedepannya ini akan dijual sama tim sales. Kami bukan tim sales, tapi kami tim promosi. Kedepan ini kalau dijual sama tim sales, ini akan dipasarkan ke ibu, dikreditkan ke ibu selama 10 bulan. Sebulannya itu 250, 1 bulan dikali 10 bulan. Berapa totalnya? Ya. Kalau sekarang lagi promosi, misalkan ibu pingin lewat kami, lewat saya tim promosi, bukan 10 bulan, tapi ibu cukup 7 bulan. Ambil jadi, mak. bukan 10 bulan ya, kalau sekarang cukup 7 bulan. 7 bulan promosi. Barangnya sedikit, waktunya pun terbatas. Seandainya ibu ingin memiliki, kapan sih bapak barangnya dikasihnya? Hari ini, sekarang juga langsung bisa dikasih barangnya. Memang langsung sekarang barangnya. Kita tidak ditunda besok-besok, langsung dititipkan sekarang barangnya. Cuman ibu 7 bulan masuknya. 7 bulan pun bukan 250 angsuran bukan.
Pingin tahu? Seandainya ibu ingin memiliki, ibu cukup bayar angsuran pertamanya 250. Yang pertama aja 250. Yang 6 bulannya lagi, mulai bulan Desember, ibu cukup bayar 1 bulannya 170.000 setiap bulan. Mulai bulan Desember. Jadi angsuran pertamanya 250 itu sudah masuk angsuran pertama dan bayar garansi serta administrasi. Jadi dikumulatifkan jadi 250 dibayar di angsuran pertama. Itu ya. Barang sekarang angsuran pertama langsung masuk, kesananya tinggal 6 kali lagi. Itu mulai bulan Desember. Pingin Bu memiliki? Ambil, Mak. Emang ada uang DP gitu? Ada. Nah, Ibu mohon maaf ya. Ibu ini kan sudah berbusa, ya.